Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, apa kabar? Sehat-sehat Bu ya? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengar Ibu kalau Ibu sedang sehat. Tapi jika saya amati Bu ya, hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria sebelumnya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Bu ya? Nah itulah Pak, sebenarnya ada sedikit masalah, namun saya itu bingung mau membicarakannya kepada siapa. Kira-kira Bapak ada waktu gak? Mohon Pak, seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu ada waktu, tenang saja Bu. Dan kalau ada apa-apa, Ibu jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok insya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Iya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran gak tenang gitu Pak. Hmm, jadi apa yang dapat saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah ini kepada Bapak. Ya. Ada yang lain mungkin Bu? Kira-kira masih ada yang ingin diharapkan? Oh mungkin setelah membicarakan ini semua kepada Bapak, saya itu berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh iya, amin amin ya Allah rabbal alamin. Semoga nanti di akhir pembicaraan kita dapat menyelesaikan permasalahannya Bu ya. Amin. Ya, amin, amin Pak. Oke, jadi untuk sekarang pertanyaannya adalah, jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Sebenarnya masalahnya tidak seberapa Pak, cuma apa yang jadi pikiran saya Pak, yaitu ketika mengatasi anak didik saya di awal tahun ajaran, apalagi untuk saya kan mengajar di kelompok A, apalagi untuk kelompok A itu di tahun ajaran itu mereka masih susah dikondisikan gitu Pak. Sudah dikondisikan Bu ya. Ya, Oke. eh Mungkin ada lagi yang Ibu bisa dibicarakan Bu? saya Pak, saya ingin di sekolah saya itu, utamanya di kelompok A, ketika kegiatan inti itu, anak-anak berkondusif di dalam kelas itu dengan baik. Anak-anak itu saya merasa di awal tahun ajaran ini belum bisa dikondisikan Pak, pada kegiatan inti berlangsung itu Pak. Ya ya ya. Jadi berdasarkan cerita Ibu tadi, Ibu ingin agar kondisi di kelas Ibu itu kondusif. Eh Dalam kegiatan inti berlangsung gitu Bu ya. Ya, pembelajaran. Ya, itu Pak. Iya ya. Oke. Karena sekarang Ibu merasa anak-anak di awal tahun ini belum dapat dikondisikan dengan baik. Nah, Ibu bisa mendeskripsikannya lebih jauh, kondisi yang tidak kondusif itu seperti apa Bu? Detailnya gitu Bu. Jadi begini Pak, aku kan baru tahun ajaran ini Pak ngajar di kelompok A sendiri. Biasanya tahun-tahun kemarin itu saya ada teman sesama guru. Tapi aku merasa untuk mengajar sendiri itu di awal tahun ajaran ini masih belum saya bisa mengkondisikannya Pak. Jadi saya itu merasa bingung dan harus bagaimana gitu Pak. Ya ya ya. Sebentar. Maksudnya tidak atau belum dapat mengkondisikan anak-anak itu seperti apa Bu? Seperti begini Pak, anak-anak disuruh untuk mau jajan, mau ini. Terus anak-anak disuruh untuk menghitung benda. Anak-anaknya yang satu, ibu aku gak bisa, ibu aku mau ini, ibu aku mau pipis, ibu aku mau jajan. Nah begitu Pak, seperti itu kondisi yang saya hadapi di tahun ajaran, utamanya di kelompok A Pak. Oh, begitu ya 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 Allah. Ya bisa dibayangkan Bu ya, bagaimana Ibu Rita itu menghandle anak-anak sendirian dengan berbagai macam kegiatan dan juga karakter-karakter yang berbeda, ya Bu ya.
Iya, iya, Mm-mm. Pak. Nah, tahun ajaran kemarin, Pak, saya itu sangat berbeda dengan sekarang. Anak-anak sekarang ini cenderung aktif. Dia itu mau mengerjakan tugasnya masih belum bisa sendiri. Hmm. Terus usianya juga masih usia dini. Jadi saya itu belum terbiasa untuk mengkondisikan anak sendirian, Pak. Karena dari tahun-tahun kemarin, mungkin pas di tahun ajaran baru itu, utamanya di kelompok A, saya ada teman untuk membantu dalam mengkondisikan anak itu, Pak. Oh, jadi ibu merasa ada perbedaan antara tahun ini dan tahun sebelumnya gitu bu ya? Untuk Iya, Pak. apalagi kalau menghandle anak-anak sendirian gitu ya. Oke, Iya. ibu bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang perbedaan apalagi yang ibu rasakan selain itu? Selain itu juga, Pak, dalam kegiatan inti, misalkan anak-anak kertas dan menyebalkan garis. Anak-anak itu terlihat gaduh. Ada yang bilang, aku nggak bisa, aku lapar, aku mau pipis, terus banyak lagi apa namanya juga anak-anak usia dini yang utamanya kelompok A, anak-anak itu baru masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, di sana padahal sekolah sudah belajar hampir 1 semester, Pak, tapi masih terlihat belum kondusif apabila saya mengajar di dalam kelas itu sendirian, gitu, Pak. Oh, ya 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 ya. Sekarang coba ibu berpikir, apakah ada kegiatan yang tidak bisa dihandle sendirian oleh ibu? Saya bingung, Pak, kegiatan yang saya berikan itu tidak dapat mereka kerjakan secara mandiri oleh anak-anak, Pak. Oh, gitu ya. Oke, oke. Baik. Kita kembali lagi, Bu ya tadi. Tadi Ibu menyampaikan kalau ada guru yang mendampingi Ibu di tahun ajaran kemarin. Nah, Ya, tetapi sekarang tidak ada. iya, iya, Ya, Pak. kenapa itu tidak ada, Bu? Iya, Pak, kebetulan dia itu guru teman sejawat yang mengajar sama di kelompok A itu, dia pindah ngajarnya ke jenjang SD, Pak. Oh, seperti itu ya. Ya, baiklah, baik. Oke. Ini ya udah mulai muncul Bu ya permasalahannya. Nah, kira-kira berdasarkan apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu punya strategi tidak agar bisa mengkondisikan anak-anak ketika berada di kelas sendiri? Oh iya, Pak, strateginya mungkin Kakak untuk kelompok A itu, apalagi anak yang baru masuk tahun ajaran baru, masih ada anak yang suka ditungguin sama mamanya di dalam kelas. Nah, mungkin di sini saya bermaksud untuk meminta bantuan kepada orang tua guru itu di dalam mengkondisikan anak di dalam kelas. Selain itu juga mungkin saya akan membuat kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Begitu, Pak. Oh, iya 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 iya. Ya. Eh ya bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana kedepannya akan seperti apa Bu? Dalam mengkondisikan anak di kelas, terutamanya kelompok A, saya sendiri, biasanya anak-anak itu, Pak, utamanya kelompok A ya, butuh proses waktu supaya anak-anak itu bisa mengerjakan secara mandiri, tanpa perlu dibantu oleh guru. Jadi yang utamanya itu, mungkin karena waktunya, Pak, anak-anak itu masih proses, Pak. Oh, iya iya iya. Berarti bisa dilakukan ya. Nah, kira-kira kapan itu akan dimulainya? Mungkin saya akan bertanya dulu, Pak, sebelum saya melaksanakan ide itu, sebelum melaksanakan gagasan itu, saya akan bertanya kepada teman sejawat, tapi bukan di kelas saya, ya di sekolah saya, karena di sekolah saya itu cuma ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mungkin saya akan bertanya kepada teman sejawat yang beda sekolah, mungkin Eh, itu, Pak. iya iya iya. Jadi ada teman sejawat Bu ya, walaupun berbeda sekolah Bu ya. Iya, ada, Pak, cuma itu beda sekolah karena di sekolah saya itu cuma adanya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A kebetulan dipegang sama saya dan kelompok B dipegang oleh teman saya. Wah, ya betul. Bu Rita hebat sekali. Itu menurut saya ide yang sangat cemerlang dan saya berharap Ibu Rita tetap semangat
dalam menghadapi ataupun ada permasalahan di sekolah Bu ya. Ya, iya. Ya Pak, yang pastinya tetap semangat Pak, dalam mencari ide dan solusi yang bisa membuat anak-anak itu merasa nyaman, tenang dalam belajar bersama ibu guru di sekolah. Wah, Mungkin itu Pak. hebat hebat hebat. Oke. Tadi waktu sudah. Nah, sekarang kira-kira target selesainya itu akan kapan Bu? Targetnya? Ya, mungkin karena tadi saya akan bertanya dulu kepada teman sejawat atas ide dan gagasan saya itu dalam mengkondisikan anak di kelas. Mungkin saya akan waktu sekitar 2 minggu, Pak. 2 minggu Bu ya? Ya, Oke. Jadi agar kita tahu dalam 2 minggu itu ada perubahan atau tidaknya, itu gimana Bu? Biar 2 minggu itu bisa dilihat ada perubahan atau tidaknya. ya nanti mungkin saya akan memberitahu Bapak, akan menelpon Bapak, ngasih tahu keberhasilan atau tidaknya dalam strategi yang kita bicarakan hari ini mungkin Pak. Iya, siap. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Iya. atas waktunya. Iya. Ya, Sama-sama Bu ya. Semoga Ibu tetap semangat dan mendapatkan solusi yang terbaik Bu ya. iya, iya, makasih Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan baik untuk diri kita sendiri ya Pak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Sama-sama kembali Terima kasih kasih. banyak Pak. Iya. Saya Siap. Bapak tunggu nanti kabar dari saya bagaimana strategi yang telah kita bicarakan itu berhasil atau tidaknya di sekolah Siap. saya, utamanya untuk kelompok A di pendidikan anak-anak usia dini di TK saya Pak. Siap, siap, siap Bu, siap Bu. Ditunggu Bu informasinya ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Selamat Bapak, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam. Sani, kebetulan sekali. Kemarin dulu ada hal yang ingin saya bicarakan. Ada apa Bu ya? Sepertinya penting sekali. Begini, sesuai dengan pengamatan saya, Sani ini hebat sekali dalam pelajaran bahasa Inggris. Tetapi ketika diajak untuk lomba, kenapa tidak mau? Oh, jadi begini Bu Rita. Sebenarnya saya sudah lama ingin sekali membicarakan hal ini, tetapi saya berpikir belum ada seseorang yang pas untuk berbicara tentang hal ini, Bu. Oh iya, kalau kamu berkenan, bisa kita kok berbicara sekarang? Oh, begitu Bu ya. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang tanya, apa yang dapat saya bantu dan harapan apa yang ingin dicapai dalam perbincangan hari ini? Jadi begini Bu, saya berharap ada solusi dari permasalahan saya Bu, yang tadi Ibu bilang dalam mengikuti perlombaan gitu Bu. Oh iya, iya. Semoga nanti kita akan dapat pemecahan masalahnya ya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ya Bu, jadi sebetulnya Bu ya, bukan saya tidak mau ikut lomba, hanya saja hanya saja Bu, itu Bu saya masih belum yakin aja gitu Bu. Setiap mau ikut lomba itu selalu berpikir tentang kekalahan gitu Bu. Oh, jadi begitu. Heeh. Nah, terus tetapinya tadi kenapa? Karena mendapatkan berpikir tentang kekalahan gitu ya? Iya Bu. Jadi nggak yakin gitu Bu. Ya, iya. Jadi kamu itu merasa tidak yakin kalau kamu ikut lomba itu. Padahal nilai bahasa Inggris kamu itu baik kok, San. Coba kamu ikut. Iya Bu, alhamdulillah sih kalau nilai saya kata Ibu Tantri itu saya termasuk
dalam nilai yang bagus gitu Bu. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang coba ceritakan oleh Sani sendiri. Kira-kira ada faktor apa yang membuat Sani itu tidak yakin dalam mengikuti lomba? Nggak tahu juga Bu ya. Tapi mungkin kurangnya percaya diri Bu dari diri saya. Oh, jadi kurang percaya diri. Iya Bu. Selain tidak percaya diri, ada hal lain tidak? Mungkin juga bisa karena tidak ada tutor Bu dalam setiap perlombaan gitu Bu. Jadi nggak ada tutor saya. Oh, iya, ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu faktornya. Kira-kira kamu punya strategi untuk masalah tersebut, Sani? Oh iya Bu. Mungkin tidak ya. Kalau saya meminta kepada sekolah untuk mendirikan klub bahasa Bu di sekolah. Oh, iya, iya. Mungkin saja bisa dilakukan. Nah, saya pikir ide yang kamu berikan itu untuk memberikan buat bahasa di sekolah sangat baik, Sani. Hmm. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh klub itu setelah didirikan di sekolah? Coba. Nah, jadi begini Bu. Kalau sudah didirikan klub bahasa itu bisa dijadikan tempat berlatih murid-murid yang suka bahasa Inggris. Sehingga nanti kalau ada lomba, murid-murid itu sudah siap Bu, termasuk saya sendiri. Oh, iya, iya. Oke, Sani, udah Sani bagus sekali. Nah, coba. Kira-kira mau kapan ide itu dilaksanakan? Mungkin minggu depan Bu. Oh, iya, minggu depan. Tetapi bukannya tutor itu harus ada pendamping ya? Oh iya Bu, saya mau meminta Pak Ramdan ataupun Bu Tantri untuk menjadi tutor. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan saja Pak Ramdan bisa menjadi tutor. Semoga ya. Iya ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kira-kira target keberhasilan kamu itu, ide kamu itu, gagasan kamu itu, mau sampai kapan? Dan indikator apa dalam keberhasilannya itu? Nah, semoga dalam 3 bulan ke depan sudah terlihat Bu hasilnya. Dan indikatornya jika saya dan rekan-rekan yang suka bahasa Inggris itu mempunyai rasa percaya diri dalam menghadapi perlombaan dan siap ketika ada perlombaan Bu. Oh iya, siap, baiklah. Semoga rencana kamu ini bisa berhasil ya, Sani. Amin. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang, mendengarkan dengan saya dan bisa menemukan solusi terbaik. Sampai jumpa lagi Bu. Iya, iya. Ya, sama-sama, Sani. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya, Sani. Iya Bu. Ide kamu ini ya. Ya nanti diinformasikan lagi Bu berhasil atau tidaknya. Ya, Terima ya, kasih. mudah-mudahan berhasil secepatnya dalam waktu yang setelah kamu tentukan itu ya. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.